saya sudah bicara sama Mas Anies. Yeah. Saya belum bicara. Yeah. Yang saya tawari untuk memimpin P3 ini, saya tawari dalam tanda petik karena saya melihat sumber daya di internal gak ada yang kuat lagi. Saya termasuk temuin Mas Anies. Dan saya sampaikan tadi, Mas Anies ada peluang 1, 2, 3 tadi, peluang-peluang konstitusional. Dia menyampaikan, ada hampir 3 jam saya sama Mas Anies itu di rumahnya beliau. Saya tuh gak pernah berpikir masuk partai, Rom. Tapi setelah penyampaian kamu ini, kayaknya cukup mengubah pandangan saya. Bicara sama Mas Anies, saya belum bicara. Kepada saya lama di sini kan, waktu saya masih SMA dulu, saya itu koordinator ketua OSIS se-daerah istimewa Jogja. Mas Anies waktu itu ketua Senat. Kami bikin LSM namanya, katakanlah LSM lah ya, sebenarnya bukan LSM lah, Tanah Merdeka. Punya rubrik di TVRI Jogja. Jadi saya udah lama hubungan kerja dengan Mas Anies itu. Nah, saya termasuk yang saya tawari untuk memimpin P3 ini, saya tawari dalam tanda petik karena saya melihat sumber daya di internal gak ada yang kuat lagi. Saya termasuk temuin Mas Anies. Dan saya sampaikan tadi, Mas Anies ada peluang 1, 2, 3 tadi, peluang-peluang konstitusional. Dia menyampaikan, ada hampir 3 jam saya sama Mas Anies itu di rumahnya beliau. Saya tuh gak pernah berpikir masuk partai, Rom. Tapi setelah penyampaian kamu ini, kayaknya cukup mengubah pandangan saya. Coba kasih waktu saya. Tapi setelah itu beliau nggak kontak lagi. Jadi kesimpulannya nggak tertarik gitu. Artinya setelah beliau mengumpulkan, karena kan yang dikumpulin beliau beberapa teman-teman alumni Jogja juga. Jadi saya dikasih tahu, Rom, ini Mas Anies kumpulin nih gara-gara kamu nih gitu. Nah ternyata setelah itu nggak kontak lagi. Jadi kesimpulan saya, nggak jadi tertarik gitu. Dan malah pilihannya kayaknya mau bikin partai sendiri ya? Kayaknya enggak juga. Iya, kayaknya enggak juga. Karena berat loh bikin partai sendiri. Iya, berat sekali. Jadi mau saya katakan bahwa kecuali ketokohannya itu luar biasa, mungkin dia baru akan membetot. Tetapi hari ini, Mas Putut ya, kalau Anda tidak memiliki jabatan publik, sulit untuk menjadi tokoh. Bikin konten aja kesulitan, apalagi mau mimpin partai. Gimana? Kalau Anda bukan merupakan pejabat publik, kecuali Anda tuh memiliki artikulasi yang sangat komunikatif, menyenangkan pembaca, rating dengan mudah diberikan, sulit, sangat sulit. Bikin konten aja kesulitan loh. Lihat teman-teman kita yang dulu begitu populer ketika menjadi gubernur. Tetapi kemudian hari ini kehilangan kata-kata mau ngonten apa begitu. Loh, karena kalau kita jadi pejabat publik, itu setiap gerak-gerik kita nerima audiensi saja udah jadi berita. Betul. Lah kalau kita nggak jadi pejabat publik, sopo sih ngarah audiensi karo kowe, kan gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya sepele. Kecuali kalau kita memang konten kreator. Kalau kita konten kreator boleh juga itu kan. Kayak Zelensky gitu kan, mungkin pelawak gitu, terus dia bisa memiliki fans tersendiri gitu. Tapi gini, itu kan tadi prasyarat ya, syaratnya. Terus tetap udah ada gambaran dong. Kira-kira yang bisa masuk ini tuh nama-nama ini deh. Gitu. Bukan gambaran, bahkan saya sudah memunculkan nama kan. Dan memunculkan nama itu satu persatu kemudian berkomunikasi secara intensif. Ada nama Pak Sandi sendiri yang sempat saya munculkan, tetapi beliau mensyarati harus restu presiden. Dan sampai hari ini beliau tidak mendapat restu itu. Paling tidak disampaikannya kepada saya begitu. Jadi beliau melupakan, paling tidak sampai hari ini. Kemudian yang kedua ada Gus Ipul. Ketika Gus Ipul sudah sempat minta. Gus Ipul kan bukan tahu kayak gitu. Loh, tapi kan kita bicara, kalau berbicara kepentingan politik itu tadi ya, logistik, taktik, kemudian mental pasukan sama jaringan. Gus Ipul kan section PBNU. Iya, ya kalau itu artinya Jam'iyah yang selama ini tadi kita kayak anak tiri dan tidak terlalu mendapat tempat di situ. Mau mengambil kapital itu gitu. Jadi, tapi setelah Gus Ipul mendengar ada nama Pak Amran Sulaiman, wah ini bukan kelas saya Gus Romi. Saya balik kanan aja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi Pak Dudung. Pak Dudung juga sama. Bahkan beliau ketika saya sebut namanya langsung telepon saya. Gus ini serius? Enggak, tapi saya mau tanya dulu. Gus Romi mau maju enggak? Enggak, saya bilang. Kenapa? Loh, kalau saya mau maju ngapain saya sebut nama orang? Saya suruh orang lain aja nyebut nama saya. Wah, meskipun begini Gus Romi itu paling top, kan bisa suruh nyebut. Apa susahnya? Justru saya ini betul-betul sedang mempertaruhkan sejarah panjang partai ini, Pak Dudung. Oke, kalau Gus Romi nggak maju, saya semangat. Oke, apa yang bisa saya bantu? Terus komunikasi, minta dipertemukan dengan DPW. Sudah saya fasilitasi. Kemudian akhirnya beliau bahkan sebelum
Lebaran kemarin sudah merancang akan deklarasi di 7 zona dan seterusnya. Tetapi setelah Lebaran saya dengar ada informasi yang membuat beliau harus berhenti, meneruskan niatnya itu, ya meneruskan niatnya itu. Ya tentu yang bisa memberhentikan seorang Pak Dudung ya tentu ya yang kekuatannya di atas beliau, kira-kira begitu. Ngeri amat ini. Jangan yang tidak memberi restu Mas Sandi juga ini. Saya tidak tahu dan tidak mau menjawab soal itu. Yang jelas itu yang saya dapat informasinya. Jadi beliau memang menyampaikan bahwa ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Karena itulah ketika kita melihat ke depan, kita membayangkan bahwa pembangunan ke depan adalah pembangunan yang menjangkau semua, bukan menjangkau sebagian. Tadi ada ilustrasi, saya ingin cerita sedikit. Satu ketika saya datang di sebuah pulau, namanya Pulau Selaru. Pulau Selaru ini di ujung timur tenggara Maluku Tenggara Barat. Posisinya sedikit di atas Darwin. Ini adalah ujungnya Indonesia. Saya datang ke pulau itu, lalu mereka memulai acara dengan berkumpul kira-kira 100 orang. Di tempat itu belum ada listrik. Lalu mereka menyiapkan diesel untuk sound system. Dieselnya ditaruh kira-kira 20-30 meter dari lokasi acara supaya ramainya diesel tidak terdengar kita. Di tempat itu acara mau dimulai. Lalu yang mimpin acara bilang, saudara-saudara semua, mari kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Hati saya bergetar. Di sebuah tanah yang listriknya belum masuk, mereka memulai acara dengan menyatakan kami mencintai Republik ini walaupun Republik ini belum menunaikan janjinya di tempat ini. Mereka belum merasakan kesejahteraan fasilitas seperti kita. Yang mereka miliki masih terbatas, tapi mereka mengirim pesan pada tamu yang datang dari Jakarta. Pak Anies, bisa jadi kami belum punya listrik, bisa jadi kami belum sejahtera, tapi jangan pernah ragukan keindonesiaan dan kecintaan kami pada Indonesia. Saya menemukan kalimat-kalimat seperti di berbagai tempat. Saya datang ke sebuah tempat namanya Sentolo. Sentolo ini di Jawa, di Kulon Progo. Ngobrol dengan warga. Di tempat itu ketika saya bicara, mereka cerita, Pak Anies, tempat ini sudah diukur akan dipakai untuk pembangunan jalan tol. Rumah saya akan kena. Lalu saya tanya, bagaimana Pak rumahnya kena? Oh nggak apa-apa Pak. Biarkan tanah ini dipakai untuk pembangunan karena ini adalah untuk kepentingan negara, ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Dia belum sejahtera, dia kondisinya masih minim, tapi dia mengatakan pada semua bahwa kecintaan kami bukan berdasarkan kekayaan material. Kami mencintai Republik ini secara tanpa syarat. Kami sekalian, kita-kita yang berkumpul di tempat ini, kita-kita yang memperjuangkan Indonesia yang lebih baik, kita harus ingat bahwa ada saudara-saudara kita yang lokasinya hitungan kilometer jauh dari Jakarta, jauh dari Monas, tapi mereka 0 kilometer dari Indonesia dan mereka harus merasakan kesejahteraan yang meningkat secara amat serius. Kalau seandainya Anies Baswedan menjadi ketua umum partai yang sudah ada, saya yakin partai tersebut semakin besar, teman-teman. Kita tahu bahwa Anies Baswedan saat ini belum punya partai ya. Namun nama beliau itu cukup sangat besar sekali dibandingkan partai-partai yang ada ya. Bagaimana Anies Baswedan ini menjadi daya tarik politik. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Pak Anies Baswedan ini teman-teman yang menjadi ancaman besar bagi partai-partai yang ada ya.
Ya, kalau kita melihat banyak elit yang ingin supaya Pak Anies itu masuk ke partai, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?